torang mulai jo torang pe pertanyaan-pertanyaan, torang akan bertanya-tanya nih pada orang dua ini soal seputaran musik metal, perkembangan metal di Minahasa dan Manado, bagaimana di eh, Tondano, di Langoan. Karena kebetulan torang ini lagi ada di Langoan sekarang, DP venue DP stage. Torang lagi ada di Langoan, Desa Gawata, Kang, di kediamannya Om Leslie. Jadi kita ada kesempatan untuk bertanya-tanya Pak dorang dua ini. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana kau nih menemukan musik keras, musik metal? Langsung tembak-tembak. Langsung tembak-tembak Jo. Kita masih SMP, sekitaran tahun 8 berapa itu? 87, 88. Anjir, belum lahirnya aku. Awal pertama kasih dengar ya yang lembut-lembut dulu kayak Poison. Oh, jadi glam rock dulu dong. Iya, glam rock, Glam slow rock dulu. Glam. Itu istilahnya kok kalau rupa sekarang kan dorong aja bilang glam metal. Dulu ada nggak sih istilah, maksudnya Poison atau lain sebagainya yang Om dengar pertama itu, ada istilah metal nggak sih di situ dulu? Atau cuma rock begitu? Ada. Oh, metal lah itu. Nah, waktu zaman dulu kalau metal itu identik dengan, so pasti orang bilang Sepultura. Sepultura itu metal. Sepultura yang paling keras waktu Iya, itu dong. waktu itu. Di Indonesia ya. Iya. Awal dengar musik metal Sepultura. Oke. Bermula dari glam dulu. Jadi teman Iya. saya kenal itu dari glam rock dulu. Iya, mengenal musik pertama. Oh iya, oke. Secara musikal pertama dengar glam rock dulu, baru metal begitu. Sepultura. Apalagi selain Sepultura? Suffocation. Anjir, langsung Suffocation, man. Mara itu kan, Om, itu kan band ekstrim kan? Itu jarang didapatkan kan dulu kan? Maksudnya Iya. itu kan dulu orang nggak bisa akses di mana-mana kan dulu itu. Iya, memang dulu belum ada internet, Iya. belum Jadi- TV juga masih 3 siaran. Nah, TVRI, RCTI, TPI. oh TPI. Nah, jadi bagaimana itu DP cara menemukan Kita waktu itu teman lagi kasih tunjuk. Kalau mau suka cari referensi band-band metal yang lain. Jadi ketika orang beli kaset, dulu kan masih kaset pita. Belum ada VCD, belum ada. Jadi di cover kaset itu kan ada ucapan terima kasih itu paling bawah. Special thanks. Di situ band-band salah satu juga Dorampe Circle disebut Yes. di situ. Nama-nama band dari situ orang berburu ini. Ini band ini orang coba cari di toko kaset ini kalau ada yang nama band ini. Oh, jadi dulu ada toko kaset, Bang. Dulu Iya. itu ada toko-toko kaset yang menjual kaset-kaset yang ada DP band-band rock dan metal. rock. Itu coba kalau boleh spill teman-teman, itu toko kaset apa itu, Om? Dulu. Itu di mana? Di Manado berarti. Manado. Apa itu? Karena- Toko kaset apa itu? Itu ada 2. Hmm. Toko kaset legend di Manado itu 2. Satu Pasar Ikan Tua. Kedua Di mana itu? Toko Deni. Nah, itu di daerah mana itu dulu? Pasar Ikan Tua. Pasar Ikan Tua di mana? 45. Oh, di Pasar 45 dah. Iya. Hmm. Baru yang satu, Yang toko Deni, Megatrans. Megatrang. Oh, Iya. Megatrang itu berarti di TKB kan? Iya, di Rere TKB. Iya. Kalau kita masih Riki itu, Om. Oh, Waktu masih SD, Riki. waktu SD kita masih SD. Itu. Jadi waktu SD kita pernah sempat ke Megatrang, cuman DP koleksi-koleksi itu memang koleksi lama. Kita dapat di situ Loudness, Megadeth. Itu band lawas. Metallica sempat, Kill 'Em All. Itu waktu itu SD itu kita, Om. Waktu itu. Cuman kayaknya dong sebangkrut sekarang. Oh, sekarang sudah ada. Berarti Om Leslie dengan Om Leslie Circle waktu itu beli kaset di situ, berburu kaset di situ. Iya.
pokoknya apapun ada di situ. Ada di situ. Mau dia band rock, mau dia band metal. rock, heavy metal, Ada. greencore, Wih, ada ya? Napalm Death berarti ada. Napalm Death. Anjir. Oke, sekarang orang lempar ke Evan dulu. Nah, Evan, bagaimana kalau Ngana waktu dengar metal pertama kapan Ngana mengenal musik keras, musik metal itu kapan? Kong rupa Om Lesi bilang. Di mana Ngana dapat referensi itu? Kalau Om Lesi kan di toko kaset tuh. Itu kan terus Anda nikmati sekarang kan? Nah, itu bagaimana kalau Ngana awal mula dengar musik keras itu bagaimana? Ya, kalau kita sama juga sih dengan Leslie. Ada teman yang waktu SMP itu ada teman yang pindahan dari Manado, terus pindah sekolah ke kampung. Kampung Tondano berarti. Iya, ada satu sekolah di daerah pesisir Danau Tondano lah di Cuma gua supaya tuh gua teman-teman tahu di mana tuh di PK. Supaya terkenal dari PK. kampung. DP nama Mana? kampung, namanya kampung itu Watumea. Waktu Mea. Oh, Itu oke. SMP sekolah di situ, terus bertemu dengan Tamang itu, dia pindahan dari Manado, terus dia kasih pengaruh ke kita musik-musik metal. Langsung metal berarti. Nyanda Ada yang juga rock punk, dulu. rock, tapi rata-rata metal sih. Metal yang bagaimana? Maksudnya band-band apa waktu itu? Campur, ada yang aliran waktu itu kan lagi tren nu metal tahun 2000-an. SMP itu kira-kira tahun 2001 sampai 2003. Oke. Nah, dari situ kan akses musik di Manado lebih gampang lah timbang di pedalaman di Tondano. Di daerah kabupaten lah istilahnya. Jadi ya dapat pengaruh dari dia sih, teman itu. Terus akhirnya karena juga masa-masa remaja kan, masa-masa ini lagi semangat ingin Berkarya. bukan mencari jati diri lah, ingin dianggap keren kan. Emosi masih labil, terus masih berapi-api. Malas dengar lagu-lagu mellow atau pop yang Jadi ngeng lah. jadi sebenarnya waktu itu ada musik konvensional kan. Biasanya kan begitu. Ada musik konvensional. Orang ini mau jadi bagian dari musik konvensional itu kan. Iya. Ada jiwa pemberontak. Nah, di waktu orang SMP rebel, itu. memberontak dari musik konvensional, anti mainstream. Jadi dengar musik-musik yang yang enggak biasa lah. Orang tua marah untuk didengarkan. Oh, waktu itu orang tua marah dengar rock metal begitu ya. Jelas. Kalau Om Lesi bagaimana? Om Lesi waktu itu orang tua support atau? Kalau kita dulu ya orang tua support juga. Oh, berarti aman. Jadi apa kan? Makanya Dia kalau dia marah kata. makanya kita dulu jajan itu selalu ada orang tua kasih. Buat apa? Beli kaset. Ah, oke. Berarti kalau ya kan beda, masing-masing orang beda-beda lah orang tua orang Ya, masing-masing. awalnya memang di ini sih, pasti nggak nyaman lah, mereka kok suka dengar tuh lagu-lagu begitu. Cuma seiring waktu mereka bisa memahami, terus karena tiap hari putar itu kan di kaset, Jadi so terbiasa. akhirnya terbiasa juga. Dan ya mungkin tuh pasti ustur orang Togor-togor. Iyo. Sama yang nonton penting orang nggak dua. nakal loh. Yang penting nggak ribut di jalan. Iya Kang. Cuman begini ya, kalau rupa orang pe kultur kan, kalau di Manado atau di Minahasa kan pasti ada dang DP clash lah dengan kampung lain atau apa. Kan biasa kan kalau pergaulan anak muda. Kalau sekarang sto mungkin apa gitu dang. Cuman kalau dulu di orang pe waktu masih remaja atau anak-anak kan pasti orang kalau bergaul di kampung sebelah pasti bakal atau apa begitu. Nah, maksudnya musik keras itu baking oni lebih apa ya,
lebih include di bekal itu atau malah bikin ngoni menjauh dong kayak anjir aneh ngoni kayak begitu dong. Kalau panapik case bagaimana? Kalau dari kita sih musik keras itu apa ya? Cuman jadi semacam ekspresi apa? Pelampiasan emosi. Nah, karena dia pelampiasan emosi, apakah ngana pe emosi terlampiaskan di musik atau ngana masih leiko tarkam? Enggak lah. Kebetulan kita bukan agak introvert sih. Oh, berarti Jadi tergantung individu Kang, berarti Kang. jadi kita menganggap musik keras itu ya cuman karena buat apa? Memancing semangat aja. For mau apa, salurkan mungkin tuh emosi-emosi waktu remaja. Jadi relate no dengan kita suka mau apa, emosi ini kan lagi bergejolak di umur-umuran Menggebu-gebu lah istilahnya. Kan anak remaja tuh, Darah panas. darah panas dan ada juga teman-teman lain mungkin yang dapat itu penyaluran mungkin di ditarkam. tarkam atau berkelahi lah atau Ah. apalah. Tapi kita beda, kita justru dapat itu di musik karena ya tak tahu gimana, mungkin karena Heaven P pembawaan yang misalnya introvert tuh kan bilang tadi, mungkin karena anak introvert dan nyandak relate dengan banyak orang, akhirnya pas dengar musik keras, oh ya sudah di situ ngapain tanpa pelampiasan emosi dan juga jadi penyaluran. penyaluran. Dengar lagu yang energik begitu kan. Dengan cara begitu akhirnya nggak terlibat dengan tarkam atau apa dong. Oke. Tapi orang ini alim. Ya nggak, maksudnya begini teman-teman. Begini. Kita sih kalau selama Dan baik ini. iyo masalahnya begini, kita selama kenal dengan metalhead sedang ya, bukan ini nak bercerita gitu karena ada Woni dua, anda. Kita selama kenal dengan metalheads itu orang-orang paling alim yang pernah kita kenal sih. Karena dorang bukan social drinker kebanyakan. Ya ada yang ada lah sih, ada yang social drinker, tapi ada yang dia datang dari apa kepribadian yang introvert dan dia nak suka banyak orang, dia nak suka keramaian. Tapi karena dia menemukan metal, dia temukan DP keramaian di situ, no? Di musik yang ribut itu. Jadi orang nak bisa salahkan Son Horek. Ya itu mungkin di zaman sekarang memang Nah, dibutuhkan. karena itu Kalau sama-sama ribut kan. Kalau di zaman orang dulu, waktu dulu ya yang ada metal itu. Iyo. Di anak-anak muda itu ada yang suka. Nah itu no. Ada pasarnya lah. Iyo. Anak-anak Karena muda. itu Terus aksesnya juga ada, walaupun masih masih. beda dengan sekarang. Nah, sekarang bercerita soal DP akses. Kalau Heaven DP akses di mana waktu itu? Internet so ada enggak sih waktu zaman Heaven? Internet itu waktu SMP belum tembus di sana di Tondano, daerah Tondano itu. Belum ada warnet, Ada warnet, cuman ya masih jarang lah. Akses musik itu kalau di zaman orang itu ya, cuma lewat apa? Teman, lewat kaset, toko kaset ataupun ya toko bajakan. Pasar-pasar itu Emperan. Iya. juga dari radio sih dan media MTV waktu itu. Sedangkan kita itu orang mengenal musik rock, musik metal itu dari teman ke teman. Underground berarti masih di bawah tanah. Bahkan dulu zaman majalah Hai masih baru-baru, itu orang, waduh, kan zaman itu antusias sekali, wih, ada Jadi, majalah Hai ini. Beli terus nih DP edisi. Otomatis di situ kan ada referensi-referensi band-band yang terkenal di luar. Oh ini band ini. Jadi berarti radio, maksudnya radio pernah putar nggak sih musik keras? 1-2 kali? Enggak dong? Enggak, jarang. Enggak pernah. Enggak pernah. Karena Oh, enggak, kalau Pak Evan Pijaman mungkin so ada kan.
Kalau Pak Om Leslie, Kalau pemilih bagaimana kita, bagaimana dibicara supaya anjir ini kayak tong pakai bahasa santai-santai aja. Maksudnya, anjir. Ini ndak enak sih ini. Bagaimana itu mau dengar supaya enak di tapi telinga? Jadi apa DP alternatif bagaimana? Walkman kah atau tape recorder atau apa? masih tape. Tape recorder. Berarti Iya. kayak pita. Iya, radio tape. Radio tape Iya. yang boleh rekam DP Iya. yang boleh copy dong DP. Anjir kita masih Radio pikir lagi tape. sih itu. Waktu Bahkan SD. DP speaker masih satu, masih mono. Jadi nggak bisa dengar kalau dia ada lead gitar kiri kanan cuma dapat dengar Cuma dapat dengar kacili yang DPR, dapat Oh. dengar kacili. Eh. Bagaimana kalau Om lihat DP perkembangan sekarang? Aduh, Jauh sekali kan? perkembangan sekarang, aduh beda jauh sekali Langit dan bumi ya. antara langit dan bumi rupanya. Teknologi melaju pesat sekali. Istilahnya. Teknologi semua sekarang akses serba cepat, serba mudah, instan. Orang bisa tahu band baru besok ada band baru model apa, tong bisa tahu. Oh iya. Besok, iya toh. Sekarang saya Udah baking nih hari, tong bisa tahu besok. Hmm. Jadi sekarang orang bertahap. Heaven dulu sekarang. Heaven waktu sudah ini kenal DP musik dong. Backing band pertama tahun berapa? Kan Heaven P band yang biasa orang tahu kan Waruga tuh. Waruga kan lumayan karena corak musik kan agak unik juga, bercerita soal budaya lah, soal local pride lah istilahnya tuh, dengan musik nuansa musik yang memang metal lah. sebenarnya awalnya kita punya band sebelum Waruga itu di kampung waktu kita berhenti kuliah, putus kuliah, terus pulang dan nggak tahu mau bikin apa di kampung, mau ngapain di kampung. Terus karena orang tua juga lihat cuman mabuk-mabuk hari, akhirnya Nah, emang pergaulan di kampung mabuk-mabuk kan? terus muncul ini keinginan untuk menyalurkan bakat lah. Sebenarnya dari SMA apalagi dari SMP kan dengar-dengar band metal apa itu terinspirasi tuh, suka menjadi sama dengan itu idola dan cuman aksesnya kan waktu SMP masih agak sulit, studio latihan masih jarang. SMA juga begitu, teman-teman SMA itu masih jarang yang suka main musik. Ada waktu SMA sekolah di daerah Tondano lah, sudah lebih agak maju di Aran. Tapi ada studio musik, cuman teman-teman sebaya itu di sekolah jarang yang suka main band. Tuh ada keinginan, cuman nggak bisa, nggak tercapai. Nanti di kuliah juga suka teman-teman apa itu rata-rata ada band sendiri. Oh jadi maksudnya tamang-tamang saja di circle itu sebenarnya so ada band semua dong. Iya, teman-teman Berarti satu kelas bermain musik itu sesuatu yang apa ya, istilahnya yang lumrah waktu itu dong di Dulu kampung. sempat ada kan festival musik kampus. di Waktu kampung itu iya Kang. masih Kalau SMP itu kita tuh ada festival musik kampus di Tondano, di Unima di karena Tondano kan ada kampus. Iya. Jadi ya pasti ada pentas seni lah istilahnya. universitas itu ada rutin mungkin tiap tahun lah ada. Cuman ngana pernah bawa uni waktu itu ada musik keras enggak sih? Sangat banyak, justru yang mendominasi festival itu band-band rock dan metal alternatif. Pop Jadi jarang. pop jarang ya. Karena enggak menarik kok kan, yang mau juara kok kan kalau pop kan. Iya. Band-band metal justru yang jadi line up di situ. Band-band yang mahasiswa atau dari mana. Tapi itu cuman band-band yang kayak Imar juga Iko Lomba tuh rupa begitu-begitu tuh kan. Bagus sih dulu. Bermainnya rapi. Hmm. Tapi mungkin kebanyakan band-band yang mengcover lagu-lagu yang sudah ada. Oke, jadi
pas bikin band kapan itu? Terus kita bikin band pas putus kuliah, pulang kampung bikin band karena ketemu di kampung itu ternyata ada orang-orang yang suka main musik. Kebetulan bertemu dari kampung. Terus nyambung, suka juga dengar lagu yang sama, genre yang walaupun campur, ada yang suka alternatif, ada yang suka pop, tapi bisa main musik lah. Terus kita gabung panggil orang ini dengar lagu-lagu metal, terus muncul keinginan itu bagaimana kalau orang bikin band tuh apa nang timbang teh tak apa Pada ada Kegiatan iseng bikin band. bikin band, terus orang juga suka, akhirnya bikin. Terus orang tua lihat ya lebih rajin main musik ini. Terus kebetulan orang tua juga agak sedikit mampu lah untuk Memfasilitasi. dorong mereka itu kasih beli ini alat musik lengkap. Dari situ baru kita bikin band di kampung itu yang pertama sebelum Warungga. Apa DP nama band? Nama band sama dengan judul film tahun 90-an itu, The Crow itu namanya. The Crow. Anjir. Itu aliran apa? Atau memang ini bebas-bebas? Maksudnya main. Awalnya bebas, orang main punk bisa, pernah cover waktu latihan juga, ngulik-ngulik band punk pop, terus ada band rock, Oke lah. ada alternatif juga, pop juga ada. Nah, kalau Warungga kapan dia? Warungga itu tahun berapa dia? 2015 kalau nggak salah 14-15. Itu teman-teman yang di kampung lagi atau maksudnya itu waktu kita keluar dari kampung pindah ke Tondano, ke tempat tinggal, terus bertemu dengan teman SMA juga yang vokalis Warungga itu, Iswadi. Iya. Mau nama Pak? Iswadi, vokalis Warungga. Pas di Tondano ada sih bergaul juga di skena musik Tondano itu, banyak band. Iyo, setahu kita sih Tondano Band lumayan underground. Cuman nggak dapat teman yang pas untuk bikin band. Dan akhirnya bertemu lagi dengan Swadi. Swadi. Sekian lama berpisah. jadi bikin Tertarik project juga. Akhirnya jadi project duo itu sebenarnya awalnya duet dan Warungga itu duo dan awalnya karena dengan Swadi. Sebenarnya nggak ada keseriusan untuk bikin band yang full. Cuman iseng karena nostalgia SMA itu. Kalau sekarang tuh mbak dengar lagu mungkin tuh suka DP lirik, Iya. atau tuh suka DP cerita di dalam lagu, atau tuh suka DP beragam nang, jadi beragam nang. Ya sesuai dengan pendewasaannya itu orang pas mendengar lagu dan mungkin waktu itu begitu kan, orang masih anak-anak kong orang dengar mesti keras. Iya. Malah dulu orang di Babataman, di Circle, orang mau usahakan cari lagu yang paling keras. Sama yang begitu orang lagi begitu. Siapa yang dapat paling keras? Dia memang angkat topi. Kalau orang lagi DP merch, DP kaos, siapa yang paling badara, paling brutal sekali DP kaos, punya paling potong-potong DP orang di dalam kaos itu yang paling kendati orang tua bakar tuh kaos. Nah, yang lucunya, orang kan ada 4 orang, toh, orang pertama 4 orang. Orang berlomba-lomba cari band paling keras. Tapi yang lucunya, waktu itu sudah ada internet. Ada internet. Di situ tanpa Megatrans. Di manual dang. Iya, kaset. Kita kaset. Karena di internet yang searching di internet. Oke. Jadi kita simpan rahasia nih ya.
Wah, punya referensi band pasti ini keras ini. Keras ini pasti ini. Jangan Pasti, seliapa dia ini. Iya, jangan seliapa dia ini. Jangan. Yang lucunya orang berangkat sama-sama ke toko yang sama juga. Jadi berburu berupa di rak ini ngana, di rak ini di Nah, kok gitu. anjing ini. Oh, dia ini. Kok pasti dia ini. Beli ya. Begitu Kok? juga dorang. Dengar kemari. Nah, dengar sama-sama mana yang paling keras. Anjir. Jadi yang paling keras yang paling keras waktu itu apa, Om? Siapa yang juara waktu itu? Yang paling keras itu yang kaset yang pernah kita beli itu Pro Fanatica. Itu band Jakarta kan? Bukan. Band barat so itu. Itu band US black metal. Keras, drum, baru DP, riff semua murni asli dan Kotor sekali. kotor sekali dan. DP drum cepat sekali. Begitu. Kita pe teman dia beli Cannibal Corpse Wih. yang album Side Gallery. Wih. Ingat. Waktu itu dapat band sih itu. Hmm. Dapat explicit content. Iya. Tapi waktu itu dia dapat DP kaset mar ada stiker no. iya Explicit explicit content. 18 tambah. 18 plus. Iya. Iya, parental advisory. Advisor. Sama dengan film horor dong. Nah itu. Terus kemudian dorang ajak bikin band. Band pertama kita itu band hardcore Tahun berapa itu? 99. 99 itu sebanyak enggak sih band hardcore? Di Manado dong. Di Minahasa, di Manado. Ada Bloodlines kan pasti ada. Bloodlines itu belum ada. oh belum ada. Polahi belum. Pendiri Bloodlines itu Dengoni. Dengoni Dengan Torang. Glade. Anjir. Tapi di saat itu tahun 2000-an so ada band HC. So ada beberapa band HC. Kalau nggak salah mana 3 atau 4 deh orang band. Cuma kan banyak band punk kan, Bos. Iya, karena orang waktu itu orang orang bergaul di satu Circle lah. circle. Iya, satu circle lah istilahnya. Tapi berbeda. Cuman yang memang mau waktu itu mau ke arah-arah metal itu, mau ini so rupa ke arah sana lah istilahnya. Berarti DP Om Lesi Circle itu so pendengar metal pasti kan? Karena Iya, kan, orang juga pendengar metal. karena pasti kan Tapi- band hardcore kan. Tapi karena Kapan main metal? karena orang pe kemampuan masih terbatas. Oh, Jadi skill. orang hardcore saja dulu. Oke. Deng waktu itu kok belum pernah ada yang coba main metal dan jadi Kan jadi dulu DP referensi. Zaman dulu kan kalau ngulik lagu kan paling susah. Tapi begini, Om Leslie, kan 96 sudah durhaka. Karikatur sudah. Nah, Dorang bagaimana dulu? Dorang itu terlalu melalang buana nggak sih? Atau dorang cuma band festival? kalau bagi kita durhaka karikatur, wah itu band besar, Band Sudah- lokal yang besar dah. band lokal yang besar. Malah dorang jadi panutan for torang. Jadi icon istilahnya. Jadi icon band besar. Wow. Sedangkan torang kan ya skena punk itu kan underground kan. Iyo. Eh, Nah main metal ini nanti kapan berarti Om Leslie? kita main metal ini nanti kenal pedorang. Waruga. Iya. Heaven. Waruga, Heaven, Japra. Oh karena dekat Wadi. kan Minas kabupaten tuh. Karena terakhir kita gigs itu 2001 di Manado Underground. Wih, Manado Underground 2. anjir. Ada mana dulu underground dulu ya? Metal ada itu di situ. Sebelum Band metal. menjelma sekarang Manado Movement. Movement Dulu Manado yang- Underground. Oh yang punk kan? Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, EP. Bung IP Kang. Oh, oke.
IP masih culun. Oke, rest in peace for beliau. Ya, kita respect Dia sama sih beliau. sebenarnya respect karena dia salah satu pelopor punk Kang Iya. di Minahasa dan Manado Kang. Bung Ipi itu Iya. disulut lah istilahnya. Spesialis tangan bebas Kang dan lain sebagainya lah DP project-project. Ya cukup berpengaruh lah for teman-teman muda-muda sekarang. Iya. Dan masih berlanjut sih. Kalau kita lihat sih DP pergerakan sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Iya. Di muda-muda lah istilahnya. Nah berarti memang masih baku kenal dong. Ini jadi punk, hardcore, metal itu di Manado istilahnya di Sulut ini masih Batamang semua kok Batamang istilahnya. semua. dulu satu event. Satu event, satu gig. Satu gigs. Kita. Karena dulu nggak terkotak-kotak kok Kang. Dulu nggak ada yang rupa punk, metal sendiri, nggak begitu Kang. Gabung semua. Kayak Mau gondrong, mau mohak, mau iya, mau bota, Nah, mau Harajuku, gabung, Harajuku. iya, mau pirang-pirang. Acara underground dulu kan jarang. Iya, iya. Kalau dia satu kali backing, kita kumpul semua situ semua genre yang non mainstream. Sampai reggae gabung. Iya, jadi Ska ska. juga. Jadi berarti istilahnya kok kalau di Manado ini DP perkembangan musik itu cukup erat, cukup apa ya? Cukup intim nang. Antar genre itu cukup intim. Karena genre satu dan lain genre itu berkembang sama-sama. Iya. Istilahnya kok. Maju sama-sama. Maju sama-sama. Dan Bapi sarang bukan karena ada masalah atau apa, cuma karena yang ini berkembang, yang ini belum terlalu berkembang, ini mau baking rupa metal kan begitu. Iya. Kalau rupa orang kan lahir di apa ya, istilahnya DP komunitas metal yang so metal sendiri dong. Itu pun karena metal so banyak band. Iya. Jadi so boleh bikin acara sendiri. Kalau Iya. metal nggak banyak band ya pasti Iya. masih gabung di hardcore atau punk lah. Pasti kan begitu. Jadi ya begitu lebih cerita dari dulu begitu memang nang. Iya. Memang masih intim sekali antar genre itu. Jadi sebenarnya nggak ada DP sekat sebenarnya kan. Iya, sebenarnya ini yang terbagi-bagi bukan karena masalah, bukan. Bukan. Karena memang DP secara alami Kang. Playlist udah cukup, coy. Iyo. Masa kan masih bermain 70 band. No, bayangkan saja kalau pang ada 30 Ada 10. band. Metal ada 10. Ada 10. Hardcore ada 10. Mau kelar kapan? Kelar besok itu di acara, nah mungkin lah. Jadi baking acara sendiri-sendiri lah. Band masih jarang. Dulu kan band masih kurang. Beda dengan sekarang. Iyo. Oh, sangat banyak. Iya. Iyo Kang. Jadi harus bikin per genre lah punya gigs sendiri-sendiri. Itu yang Dulu baking memang masih sama-sama masih satu. masih satu. Biasanya itu berarti satu gigs itu 15 band itu all genre berarti. Iya, campur. Campur. Di metal itu kan genre yang bisa membahas hal-hal yang agak kontroversi atau mungkin melawan status quo dan lain Lawan sebagainya. arus. Di situ semangat itu kan ya di waktu muda memang lagi membara, jadi relate. Terus dengan genre punk juga kan kita juga suka dulu sempat main lagu-lagu popang, walaupun popang tapi masih ada unsur-unsur sosial di band-band itu. Sama juga dengan metal, walaupun metal lebih ke hal-hal yang bersifat Eksistensial, personal. personal dan mungkin anti agama. Kalau di Waruga kenapa itu orang pakai tema-tema budaya, walaupun sebenarnya ada tema politik yang agak kuat di Iya sih. Iya yang kita lihat sih. lagu Waruga. Ya, enggak semua itu budaya. Iya, memang ada yang kayak Karena ada perlawan politik. Vokalis kami itu kan dulunya ya, sering Aktivis. aktif di kegiatan-kegiatan aktivisme waktu di kemahasiswaan dan
Jadi orang pe musik itu ada unsur politik sebenarnya yang relate dengan ya orang pe genre no di nu metal. Orang kasih campur itu budaya karena orang juga ingin membangun kesadaran lokalitas kearifan lokal bagi anak-anak muda yang mungkin Lupa. seringkali ya mulai menepis. mulai menipis dorang pe kesadaran budaya itu, padahal itu dorang pe identitas, Iya. dorang pe Jati diri. kenapa pakai budaya, karena itu dorang pe jati diri ya. Dorang juga ingin budaya kok seringkali dianggap hal-hal yang kuno atau hal-hal yang Iya. berkaitan dengan Mistik. yang dulu-dulu, apalagi yang mistik. Gaib. Orang berusaha membawa narasi baru. Waruga ini berusaha membawa narasi baru tentang budaya, bahwa budaya itu bisa dimodifikasi juga dalam tanda kutip dengan hal-hal yang positif di musik, dan bisa mempengaruhi juga anak-anak muda untuk sadarlah bahwa rata-rata juga kan kalau orang mau lihat di luar negeri ada banyak band metal itu yang pakai tema-tema Iya, tema kebudayaan, budaya. tapi di budaya Eropa mungkin. Orang juga Kenapa tidak, ya, dah? kenapa tidak harus pakai juga itu, Iya. selain juga membawa Identitas. ada keunikan juga yang bisa orang kasih, ada perbedaan juga yang bisa, oh ternyata musik ini ya, musik kan universal, Luas. luas. Jadi ndak ada kebebasan di musik selain pop itu Iya. bisa menggali hal-hal yang seringkali ditolak oleh Orang banyak. pendengar mainstream. Akhirnya ya karena cocok di genre metal juga nggak membatasi tentang tema, Iya. apa salahnya? Kita rasa Waruga itu otentik sih. Karena dari DP nama aja itu so mencerminkan tuh Iya. kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya orang kok boring aja dengan istilah metal yang mainstream yang Iya, metal yang barat tuh. Nah, Metal yang sangat barat sekali. karena terlalu banyak tema-tema. Iya. Orang ingin mengeksplorasi saja, bereksperimen. Tapi ya syukurlah kalau ada juga dia di Manado sedikit diterima, tapi orang puas lah dengan hasil-hasil yang orang making lewat lagu. kita juga suka dengar metal-metal modern sekarang. Tuh kayak Ginger, tuh baru kalau era-era 2000-an, kalau nu metal itu Slipknot. Tapi Doran juga ada referensi Iya, terdahulu. iya. Siapa Doran referensi? Oh, banyak. Ini. Jadi Doran juga tidak akan melupakan itu. Dorang pe influence. Influence. Pe yang mempengaruhi dorang main musik orang. Kalau Ngoni anggap itu death rock, itu egonya saja Ngoni. Iya toh. Karena Ngoni pikir ya maksudnya Ngoni membatasi musik itu di satu generasi, Pak. Istilahnya. Jadi ketika Ngoni membatasi musik itu di dalam satu generasi, Ngoni akan explore tuh pada akhirnya. Iya. Padahal torang saja dulu pas mendengar lagu, yang torang dengar itu torang pe papak pe musik lah. Iya. Torang pe kakak pe musik, torang pe sepupu pe musik yang lebih tua dari torang. Yang torang yang lahir di era itu. Era itu. Yang torang dengar Metallica pas Metallica so tua lah. Iya. Istilahnya begitu dan kalau di dalam kasus kita dengar Guns N' Roses itu tapi kakak pejaman lah, tapi kakak sepupu itu dia dengar Guns N' Roses, dengar glam metal lah, bagi Motley Crue, dengar Poison, itu dia. Itu di zamannya dorang dan kita masih SD. Pas sekarang pun kita masih dengar dorang karena kita rasa musik itu ada
kita rasa sih musik itu eternal dong. Dia immortal. Sepanjang zaman gua. Sepanjang zaman. Karya itu sepanjang zaman. Kalau menurut kita sih itu wajar mungkin ekspresi sekarang anak-anak sekarang. Tapi perlu orang tahu kan, perlu diketahui bahwa kreativitas musisi-musisi dibangun dari pengaruh musisi-musisi pendahulu. Idola yang orang idolakan itu referensi itu dari musisi-musisi lama, mungkin yang jauh, musisi yang setua-tua, seopak malah bukan Atau Dedi Somati. lagi, bukan bapak lagi, Dan ada Sumati juga yang Somati. Iya, ada. lah semua musisi itu nggak ada yang murni muncul langsung dapat inspirasi kong ketika karya musik itu langsung original. Iyo. Mau menghasilkan genre baru. Di Kok dunia masih. kesenian itu cuma pengulangan sebenarnya. Iya sih. Yang Betul. ada yang original Iya. di dunia kesenian. Hmm. Dan orang sayang sih kalau orang membatasi orang wawasan musik itu cuma di Di satu generasi. Iya. Iya. Atau iya di. karena musik itu kan luas. Dia kalau orang mau cari tarik sampai di masa lalu itu sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Tapi itu tidak juga salah sih. Tapi menurut kita lebih bagus orang bijak saja kalau mau menilai. Kalau di ranah kesenian kan ada patokan, ada standar mutlak yang boleh orang mau patok, yang butuh, yang begini. Kesenian itu bebas selama orang berekspresi tidak masalah. Tapi sayang kalau orang yang tidak dapat referensi, orang referensi itu akan orang karya itu akan minim, akan dapat rasa kurang bagus kalau orang wawasan itu kurang di referensi musik. Genre metal ini genre yang banyak sekali subgenre. Subgenre maksudnya DP cabang-cabang genre lah. Dari heavy metal terus itu kan bercabang sampai ratusan tuh subgenre itu. Sayang kan orangnya ndak explore itu. Sama dengan death metal apa? Death metal. Nah, Heavy metal itu kan sebenarnya salah satu subgenre dari ratusan subgenre di heavy metal. iya. Yang lebih condong ke kalau yang mayoritas band-band hair metal mungkin. Iya. Atau yang sebelum hair metal atau glam ya istilah. Nah, glam. itu yang apa? Yang kita mau soroti. Ngoni harapan pas ketika ngoni tahu bahwa metal ini berkembang secara universal walaupun misalnya di komunitas-komunitas ini dia yang underground ini partikular. Dorang baking gigs itu pasti per genre kan, pasti hardcore baking acara lain, metal bikin acara lain. Apalagi for Om Leslie yang so lama lagi di main musik lah istilahnya, gabung dengan ada 2 band metal yang Om Leslie melalang buana panggung ke panggung walaupun belum rilis Kang. Belum sempat rilis. Ada rencana for rumor rilis dang. Ya. Kok ngeliat gua yang ini collab lah Kang, maksudnya tuh personil lah gua, personil band-band lain lah gua atau ya ada Ichi kan main di Waruga lah gitu. Iya. Legon, Justru Haka. kita personil itu berwarna. Nah itu. Rupa Leo basicnya kiblatnya black metal, Ichi kiblatnya Harajuku, Nah, kita kiblatnya hardcore, terus Olan new metal. Nah, di situ kita yang padukan sampai jadi satu karya. nah itu. Jadi sebenarnya kolaborasi kan kalau di Manado ini
sebenarnya kalau orang pe budaya kalau di Manado ini kalau soal metal itu ya orang mau pinjam personil itu biasa sekali kan. Biasa sekali. Dan orang rupa nak terpatok di satu orang jadinya terkotak-kotak pada akhirnya karena orang rupa saling memiliki dong. Iya. Band yang satu dengan band yang lain saling memiliki karena ada tapi personil di sana. Ya kan? Pada akhirnya kan begitu. Iya. Rupa misalnya rupa Heaven ada Ichi kan di situ dengan dengan Olan tuh. Jadi kayak Heaven pun menganggap top collection misalnya itu ya itu DP personil kan Iya, dia menganggap juga. jadi DP circle itu walaupun itu ada orang-orang lain di situ Iya. sama dengan kita lagi dan bisa jadi terkoneksi pada akhirnya jadi orang terkoneksi semua. Nah apakah itu akan berlanjut ini di masa depan? Kita sih sebenarnya kita berharap metal Manado itu berlanjut sama dengan begini karena memang kita tahu budaya Manado itu begitu. Kita yang kita rasa dari dulu itu begitu karena orang pinjam personil itu so biasa. Iya. Orang pinjam PFN misalnya di tapi band misalnya atau pinjam ya ada beberapa personil yang orang pinjam itu biasa sekali dong. Terus di satu acara itu orang mau dapat sama-sama no orang mau tahu orang oh ternyata dia ada band ini DP personil ini pada akhirnya orang mau kenal dengan orang no. Jadi orang menambah relasi itu bukan dari secara istilahnya sekedar main musik tapi lebih ke hubungan sosial. Yes. Lebih kepada hubungan antar band. Ya itu yang menarik sih for kita. Kita berharap bahkan lebih luas lagi. Bukan hanya soal musik tapi hubungan pertemanan karena sesuai Minahasa Moto kan orang semua bersaudara. Nah itu kayaknya orang secara natural terjadi begitu karena memang orang PW kultur Mapalus tuh kan di Eropa yang pernah bilang jadi orang baku bantu jo tuh begitu orang sekarang kan bikin konten begini itu orang tradisi begitu dong. Jadi begitu no orang itu yang orang mau istilahnya orang mau kembangkan yang orang mau tunjukkan di daerah lain dan bahwa ya orang kultur memang orang kultur begitu. Iya. Yang mau nipe harapan apa sekarang kalau di metal Manado? Ya sekarang memang lagi sunyi sekarang. Memang lagi kayaknya lagi redup karena memang cahaya hardcore dengan new wave hardcore ya istilahnya new wave hardcore dan popang itu lagi merajalela ke sana kemari di Gen Z, di millennials kan. Metal ini so agak redup lah. Di sini juga kita sementara berjuang lagi perkenalkan kaula muda Languan dengan genre metal. Ya, lumayan walaupun lama tapi berbuah hasil sedikit. Ya. Dan bagi yang mau ingin bukan pemula sih apa deh istilah itu kalau baru-baru mau belajar itu belajar bikin band bagi yang pemula-pemula pokoknya bagi yang tertarik no yang tertarik mau bikin band, mau main musik jamming atau apa jangan malu-malu cari circle ya mau nih tahu mau cari di mana kalau di Sulut gue nih tahu cari di mana. Walaupun malu-malu bertanya. Walaupun orang sudah muda-muda. Semua kelas-kelas sosial itu pasti akan relate dengan metal. Karena dia membahas bukan cuma satu sisi emosional. Dia banyak dia aspek punya keragaman emosi yang dirangkum di musik ini di musik metal. Lah cuma banyak lah sama dengan kalau orang belajar filosofi itu menurut kita sama dengan belajar di metal itu begitu. Ada banyak kerumitan dan banyak sisi-sisi yang belum tersingkap. Bukan belum tersingkap. Orang mau marah di metal itu ada, orang mau sedih yang ada di metal. Pokoknya terakomodir dan di apapun orang mau biasa-biasa ada juga di metal. Pokoknya segala sesuatu yang emosional
terakomodir di musik ada metal. di perwakilan di genre ini. Makanya itu yang kita suka di metal itu, no. Itu mewakili semua, Mewadahi. iya, mewadahi semua orang perasaan, entah itu sedih atau senang atau marah. Oke, jadi begitu ya. Kalau Heaven harapan? Kalau kita berharapan sih, kalau kita mau lihat sih di perkembangan sekarang bagus. Cuma yang perlu mungkin kita ndak memaksa sih, cuman alangkah baiknya orang walaupun ada perbedaan apa ya, komunitas atau genre, orang tetap silaturahmi atau saling baku Support lah. support. Jangan ada konflik lah kalau cuma konflik kecil ya nggak masalah, biasa Kalau lah. konflik personal kan anak Maksudnya, terhitung. Iya. yang penting orang saling apa ya, baku support, Oh. saling mensupport. Jangan ada ini apa, sentimen apalah, cuma itu bebas mah, Ya, terserah kalau ada sentimen, terserah. tetap musik itu akan berkembang. Itu alangkah pasti. baiknya orang bangun ini solidaritas bersama walaupun di apa genre masing-masing. Iya, betul. Karena kalau orang bak sendiri, orang apa power itu agak lemah. Skena di Bandung itu kan atau di Jakarta mungkin ya solid karena itu saling mensupport pasti. Nggak Persatuan. ada sentimen Iya, ini. pokoknya kurangi sentimen Ada lah. yang kecil-kecil ya, tapi Ya ya biasa lah. Biasalah itu. Saling Biasa. kritik. Orang anggap biasa lah itu. open Oke. mind lah untuk apa? Maksudnya ya pelaku scene di Manado atau Sulut itu ya terbukalah, jangan terlalu apa? Menutup diri. Fleksibel Jun. Oke, jadi itu torang pe bincang-bincang malam ini dengan Bung Leslie, dengan Heaven. Kebetulan ini torang ada dengan torang pe dua musisi lokal di Manado yang so melalang buana sebenarnya di perskenaan Manado. So banyak sekali manggung dorang bahkan ya torang sebenarnya kalau mau bilang kok satu circle juga sih sebenarnya. Torang banyak main band sama-sama, torang di gig sama-sama, gigs metal. Nah jadi itu Jo yang torang mau sharing Poni malam ini. Jadi torang mau buku dapat ulang Jo di torang pe bincang-bincang selanjutnya, dan mungkin saja berikut dorang dua juga jadi narasumber lagi. Oke, thank you teman-teman yang sobat Uni. See you next content.